Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara CEO Reference. Dan kali ini kita akan membahas tentang Indonesia Business Climate di tahun 2010. Dan saya rasa ini sangat important buat kita, sangat penting buat kita untuk melihat dari sudut seorang yang memimpin satu organisasi pengusaha, bagaimana tentunya pengetahuan yang beliau dapatkan secara kolektif dari teman-temannya beliau, sehingga boleh dibilang this is the field of knowledge rather than theoretical knowledge yang kita bisa dapatkan dari para ekonom ataupun dari para pengamat, ya. Jadi this is a real practical businessman point of view. Dan kita bersama kita adalah Pak Erwin Aksa. Pak Erwin Aksa, beliau adalah ketua dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, ya. Kita beri tepuk tangan Pak Erwin. Dan di HIPMI ini ada berapa anggota, Pak? HIPMI sekarang membersnya kurang lebih 40.000 orang di seluruh Indonesia. Dari yang actively interaktif? Mostly aktif, ya, karena setiap provinsi itu rata-rata 1.000 orang. Jadi kalau 33 provinsi berarti kan 33.000. Some province ada yang anggotanya membersnya 2.000. Jadi average 40.000 lah members kita sekarang. So dari 40.000 orang ini pasti ada komunikasi, ada interaktif, dan semua sharing in some occasions, sehingga semua information ini can be collected by Pak Erwin sebagai the leader of the HIPMI, yang bisa share dengan kita not only the prediction dari pengamat, tapi juga this is how they prepare themselves for the 2010, ya, karena tentunya yang ujian yang paling valid adalah bagaimana itu mempengaruhi para pengusaha itu sendiri dalam aktiviti sehari-harinya ataupun dalam implikasi dalam bisnisnya. Pak Erwin, bagaimana nih bisnis di tahun 2010 kita bandingkan di tahun 2009? Saya kira yang pertama 2010 kan belum masuk kita, artinya masih kita prediksi. Kalau kita berbicara 2009, memang sedikit menurun penjualan dan juga pertumbuhan ekonomi kita dibanding 2008. Banyak persoalan, krisis global awal tahun, kemudian juga ada pemilu, kemudian juga ada pilpres, konsentrasi pemerintah pada saat itu juga sedang menurun, kemudian juga perbankan juga sedang menahan ekspansi kredit mereka. Ditambah lagi daya beli kita juga menurun, ya, banyak layoff di beberapa sektor. Ini membuat 2009 kemarin pertumbuhan permintaan sedikit menurun dibanding 2008. Ini yang banyak kerasa di dunia usaha. Artinya penjualan semester pertama itu sedikit menurun dibanding semester kedua 2008 atau semester pertama 2008. Tetapi setelah pilpres pemilu selesai, permintaan sepertinya kembali, dan di penghujung tahun ini kelihatannya ekonomi sudah mulai kelihatan ada perbaikan yang cukup signifikan dibanding semester pertama lah. Artinya krisis global yang sangat ditakuti pada saat itu sepertinya tidak terlalu terasa lah. Kalau kita compare year to year, Pak, ya, year to year, kalau kita lihat kan tahun 2009 ini konon growth 4.5% gitu, ya. Berarti ada sektor-sektor yang bertumbuh, mungkin ada sektor-sektor yang memang having problems gitu, ya. Tetapi ada juga sektor-sektor yang tumbuh yang menutupi, yang sehingga membuat Indonesia masih bisa grow 4.5%. Iya, saya kira bagaimanapun juga Indonesia kan memiliki demand yang begitu besar, ya, sekitar berapa 100 jutaan penduduk kita, 200 juta penduduk kita ini tentunya merupakan suatu market yang besar untuk dunia usaha di dalam negeri. Nah, bagaimanapun juga demand ini kan natural demand, ya. Kondisi negara yang parah pun tetap pasti ada demand. Ada orang makan, ada orang minum, ada orang yang belanja, ada orang yang membangun rumahnya, merenovasi rumahnya dan sebagainya. Ini adalah natural demand daripada negara kita. Sehingga saya melihat bahwa natural demand inilah yang menjaga pertumbuhan ekonomi kita selama 2009. Artinya apa? Artinya pertumbuhan kita ini tidak terlalu berkualitas sebenarnya. Tidak ada sebuah major expansion daripada belanja baik swasta maupun pemerintah. Ya, proyek 10.000 megawatt yang dibangga-banggakan kan baru selesai
1 atau 2 power plant. Jadi belum bisa dinikmati lah selama 2009 ini. Nah, saya melihat memang pertumbuhan kita juga pertama tumbuh pasti positif dibanding dengan negara lain. Tetapi yang menjadi persoalan kualitas daripada pertumbuhan itu. Apakah itu menggerakkan perekonomian, menyerap tenaga kerja, ataupun juga itu bisa membawa kemaslahatan buat bangsa ini. Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Apakah kita ingin sedar tumbuh 4%, 4,5% dengan APBN yang 1.000 triliun itu, dan juga dengan ekspansi swasta yang mungkin sangat terbatas, atau kita perlu suatu terobosan untuk bisa meningkatkan pertumbuhan yang lebih berkualitas. Itu yang mungkin perlu dilakukan untuk di tahun-tahun yang akan datang. Oke, berarti mulai tahun 2010 dan seterusnya, Pak ya. Di 2010 what do you see, Pak? Ya, pertama saya kira 2009 sudah berlalu. Ini masa sulit bangsa ini selama 5 tahun terakhir ini. Kemudian kita memasuki 2010 yang juga saya juga melihat ada masalah-masalah sulit juga yang kita hadapi sekarang ini, persoalan politik yang tidak berhenti-hentinya disuarakan sekarang oleh para politisi ini. Kemudian yang kedua ada persoalan kenaikan harga TDL listrik ya. Kemudian ada persoalan infrastruktur kita yang semakin membahayakan, boleh saya katakan alarming di beberapa daerah listrik khususnya ya. Beberapa daerah sekarang ini sudah kehilangan daya untuk mendapatkan listrik. Artinya masyarakat di sana sudah tidak berdaya lah. Artinya ingin mendapatkan listrik tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, daerah seperti Kalimantan Timur yang lumbung energi pun tidak bisa menikmati resources mereka. Riau, ya, kemudian Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, daerah-daerah inilah yang sebenarnya pusat daripada pertumbuhan ekonomi di daerah. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan karena basic infrastrukturnya itu tidak bisa dipenuhi oleh negara. Nah, saya kira ini satu tantangan untuk bisa diselesaikan segera. Karena kalau infrastruktur basic ini tidak diselesaikan, kita percuma berbicara tentang investasi, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan sebagainya. Nah, persoalan kedua tadi saya katakan masalah politik. Ya, saya kira stabilitas politik ini perlu dijaga. Nah, kita 5 tahun terakhir ini sudah berhasil menjaga yang namanya stabilitas politik. Ya, artinya Indonesia sudah menjadi negara yang sangat dihargai di ASEAN, ya, bahkan di dunia. Indonesia masuk G8 ya. Kemudian kita juga sangat boleh dikatakan dihargai lah dalam kacamata internasional. Tetapi kalau persoalan politik ini tidak diselesaikan dengan cepat, saya kira kita akan ditinggalkan oleh negara-negara lain dan juga oleh pertumbuhan ekonomi dunia yang mungkin sebentar lagi akan kembali. Nah, kemudian saya kira yang persoalan terakhir adalah bagaimana perbankan ya, ini bisa lebih rileks tahun depan. Bagaimana kredit perbankan ini bisa segera lebih besar diberikan kepada sektor real. Ya, kita tahu bahwa perbankan kita ini lebih cenderung membiayai sektor konsumtif atau kredit jangka pendek ketimbang kredit jangka panjang. Nah, ini harus ada terobosan juga baik dari Bank Indonesia atau pemerintah agar bisa menghimbau lah atau menekan perbankan kita untuk lebih fleksibel atau lebih rileks dalam memberikan satu pembiayaan kepada sektor real. Itu tantangan kita di 2010 ya. Overall, Pak, I mean you can expect much. Tapi dari records bahwa ya what you expect might not be happening ya, dan kita harus lebih sabar atau gimana. Overall, dengan you punya best estimate, kalaupun itu tidak terjadi dan segala macam, itu how do you see 2010, Pak? 2010 saya yakin kita akan jauh lebih baik ya. Pertumbuhan ekonomi menurut para ekonom katanya 5,5% ya. Tahun depan jauh lebih 1% lebih tinggi dari tahun ini ya. Saya kira itu akan bisa dengan mudah kita capai seperti saya katakan, karena
kita memiliki domestic demand, domestic market, natural resources kita masih besar, ekspor komoditas kita masih besar dan sebagainya. Nah, kemudian daya beli kita akan lebih baik pastinya dengan tingginya ekspor dan tingginya pertumbuhan daripada sektor-sektor tadi. Nah, kemudian APBN kita juga meningkat, pasti belanja negara juga meningkat. Ya, saya kira banyak proyek-proyek pending yang akan segera diselesaikan. Saya yakin 2010 akan jauh lebih baik. Tetapi apakah itu berkualitas? Ya. Nah, untuk bisa tumbuh berkualitas, katanya kita harus berada di 7%. Nah, untuk bisa tumbuh 7% kan banyak parameternya. Tidak hanya dengan investasi dari dalam negeri atau APBN sendiri, tapi dibutuhkan juga investasi asing atau foreign direct investment untuk bisa membantu. Nah, kemana foreign direct investment itu kita bisa arahkan? Tentunya sektor-sektor yang kita anggap bahwa itu yang bisa kita tawarkan. Tentunya di downstream sektor energi atau di sektor-sektor retail yang terkait dengan demand dalam negeri dan sebagainya. Nah, tentunya apa pertanyaan daripada investor asing ini? Pertama, ya tentunya kestabilan politik dan keamanan. Ini yang paling sering ditanyakan kalau kita berbicara dengan para investor asing. Nah, oleh karena itu pemerintah harus segera menyelesaikan semua persoalan atau isu-isu yang terkait dengan kestabilan ini. Kalau ini tidak bisa didapatkan, ya otomatis kita akan tetap tumbuh pasti di 5,5,5, tapi itu tidak akan berkualitas. Ya, menurut saya, artinya kita tidak akan melihat terlalu banyak tower crane di Jakarta atau di Surabaya atau di Medan yang membangun gedung-gedung pencakar langit. Pasti ada pembangunan. Di mana pembangunan ini pasti ya jembatan, jalan yang normatif yang sudah dianggarkan oleh APBN kita. Nah, kita butuh percepatan lah, karena kita ketinggalan jauh dari negara tetangga. Kita butuh port, kita butuh airport, kita butuh listrik, ya, kita butuh jalan dan banyak yang kita butuhkan. Nah, ini kalau pemerintah bisa melakukan satu fast track terhadap seluruh infrastruktur project, 7% itu mudah. Ya, bahkan saya kira kita bisa menyaingi India atau Cina yang sudah 10% mungkin. Oke, Pak Erwin, kita harus break sebentar karena ada segmen berikutnya yang harus kita masuki berikutnya. Jadi para business leaders dan intellectual business community, buat Anda yang ingin berpartisipasi, jangan lupa untuk SMS ke 0896 Anda bisa bertanya, mengumpulkan pendapat ataupun memberikan komentar atas program CEO Reference ini ataupun topik yang kita bicarakan hari ini. Kita break untuk masuk ke dalam segmen berikutnya.